anak-anak, selamat sore. Sore ini Ibu akan memberikan pembahasan tentang soal latihan pewarisan sifat pada minggu yang lalu untuk persiapan ulangan kamu besok. Nah, soal-soal yang akan Ibu berikan pembahasannya adalah soal-soal yang belum sempat kita bahas. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama, nomor 1, itu yang F yang belum ya. Nah, yang F itu masih menentukan macam-macam gamet. Di sini gametnya, genotip dari induknya itu ini sudah ada 4 sifat beda, yaitu sifat beda T, M, C, dan D. Berarti ini ada 4 sifat beda. Nah, di sini ada yang homozigot genotipnya, ada yang heterozigot. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gametnya? Nah, kembali yang lebih efektif adalah menggunakan sistem Garpu. Nah, kita mulai. Nah, pada genotip individu T besar, M besar, M kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Di sini kita lihat T-nya ada 1 macam. Maka kita tulis T-nya 1 macam. Kemudian M-nya ada 2 macam. Nah, kita buat cabangnya masing-masing 2. Ada M besar, ada M kecil. Kemudian C-nya juga. C-nya ada 2, C besar dan C kecil. Nah, masing-masing M juga mendapatkan C besar dan C kecil. M kecil juga C besar dan C kecil. Kemudian D. Nah, D-nya juga ada 2 macam. Maka masing-masing C juga mendapatkan 2 macam D. D besar dan D kecil. Yang C kecil juga dapat D besar dan D kecil. Yang C di bawah juga ada D besar, ada D kecil. Begitu juga seterusnya, ini juga ada D besar, ada D kecil. Nah, maka dapat kita tentukan gamet yang pertama. Gamet yang pertama ini dia. Ya, T besar, M besar, C besar, dan D besar. Gamet yang kedua, garis ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi T besar, M besar, C besar. Nah, D-nya kecil lagi, ya. Ranting yang terakhir D-nya kecil. Seterusnya ini berarti ini, ya. Dari sini ke sini lagi, tapi C-nya udah mulai kecil. Jadi T besar, M-nya masih besar. Nah, C-nya kecil lagi karena C yang besar udah kita pakai tadi. C kecil, D-nya besar dulu. Nah, baru yang di bawahnya kita pakai yang D ini. Ya. T besar, M besar, C-nya kecil, nah D-nya kecil. Nah, berikut yang ini lagi. Yang ini ya. Nah, ini mulai dari sini M-nya kita pakai lagi. M-nya M kecil, C besar, D besar. T besar, M-nya kecil. M-nya kecil, C-nya besar, D-nya besar. Nah, terus berikutnya yang ini kita pakai yang D kecilnya lagi. T besar, M kecil, C-nya besar juga, D-nya kita pakai yang kecil. Terus yang berikut ini kita pakai yang C yang kecil lagi, yang ini lagi. Berarti ke sini jalan ya. T besar, M kecil, C-nya C kecil ya, C kecil, D-nya besar. Kemudian yang terakhir nih, ya, T besar, M-nya kecil, C-nya kecil, D-nya kecil. Nah, itulah gamet yang dihasilkan dari individu yang memiliki genotip dengan sifat beda yang seperti ini. Ya, jadi ada berapa gamet? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 macam gamet yang dihasilkan dari induk yang memiliki genotip seperti ini. Oke, kita lanjut lagi soal yang belum kita bahas, soal nomor 3 ya.
Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, pada persilangan monohibrid mawar merah dominan, ini M besar kalau dominan, kemudian mawar putih resesif M kecil, dihasilkan 48 keturunan. Nah, jumlah bunga yang berwarna putih pada keturunan F1-nya adalah, kalau yang ditanya pada keturunan, ini pertanyaannya ada yang salah, yang Ibu tanya ini keturunan pada F2 ya. Kita ralat pada F2. Nah, kita buat dulu skema persilangannya. Kita buat parental. Parental induknya merah. Merah itu genotipnya M besar. Disilangkan dengan putih. Putih genotipnya M kecil. Nah, dihasilkan jumlah keturunan pada F2 48 bunga ya. Nah, jumlah bunga yang berwarna putih pada keturunan F2 berapa? Nah, tentu kita cari dulu F1-nya. Kalau hasil persilangan merah dengan genotip M besar, dan putih M kecil, ini berarti kita dapat F1-nya, kalau ini kan gametnya ada satu macam, yaitu M besar aja, ini juga satu juga, M kecil aja, maka F1-nya dapat M besar dan M kecil. Nah, ini warnanya adalah merah. Atau fenotipnya merah. Kenapa? Karena merah itu dominan. Nah, ini F1. Nah, yang ditanya F2. Kalau ditanya F2 berarti kita menyilangkan ini F1 dengan sesama F1. Berarti kita cari induk pada keturunan pada F2. Jadi kita silangkan F1 dengan sesamanya. M besar, M kecil. Kita silangkan dengan M besar, M kecil. Nah, ini gametnya ada dua, M besar dan M kecil. Nah, ini juga ada dua, M besar dan M kecil. Maka anaknya F2 adalah, kita gunakan tabel seperti yang udah kita bahas minggu yang lalu. Hasilnya berapa? Kalau kita pakai tabel, berapa kemarin? Dapat hasilnya 3:1 ya. Ini induk jantan, ini induk betina. Nah, ini ada M besar, M kecil. Yang di bawah juga gametnya sama, ada M besar, M kecil. Nah, ini dengan yang di atas hasilnya adalah M besar, ini M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil. Ini M kecil, M kecil. Nah, maka nanti dapat rasionya M besar, kemudian M besar, M kecil, dan M kecil, 1 dibanding 2 banding 1. Ya. Nah, sekarang yang ini M besar ini berfenotip merah ya. Yang ini berarti merah juga, cuman merahnya heterozigot ya. Ini merahnya heterozigot, ini merahnya homozigot, dan ini adalah putih. Ini putih, ini merah. Ya, yang ini merah nih. Nah, merahnya ada 3, putihnya ada 1. Nah, sekarang dalam soal jumlah keturunan pada F2 ini semuanya 48 buah. Nah, berapa jumlah bunga yang berwarna putih? Nah, dilihat di sini rasionya putih ini adalah 1 dibanding merah dengan merah yang lain heterozigot itu ada 3. Berarti maka nanti dapat kita tentukan berapa anaknya, karena perbandingan adalah 1 untuk putih dibanding dengan jumlah seluruh anak 1/4, karena jumlah seluruh anak adalah 4. Maka 1/4 dikali dengan 48 sama dengan berapa? Ini coret dapat 8 bagi 4 berapa? 12. Berarti ada 12 anaknya yang berwarna putih. Ya. Jadi berapa?
lanjut ke soal nomor 4 yang belum kita bahas ya. Soal nomor 4. Sifat bulat ditentukan oleh gen B besar dan bersifat dominan terhadap sifat kisut yang ditentukan oleh gen B kecil. Bila terjadi perkawinan antara B besar B kecil, persentase munculnya biji kisut berapa? Kalau terjadi persilangan antara B besar dengan B kecil, kalau B besar ini yang dominan dan B kecil itu resesif, kalau ini disilangkan, maka nanti hasilnya adalah B besar dan B kecil. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, berapakah persentase munculnya biji kisut? Ya, nggak ada kan? Berarti 0%. Sementara untuk yang biji bulat, ya 100%. Karena biji bulat itu yang dominan. Ya, jadi kisutnya 0%. Kecuali kalau nanti ditanya F2, beda lagi ya. Kalau F2 nanti berarti kita menghilangkan B besar B kecilnya dengan sesamanya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Yang belum juga sempat kita bahas. Nomor 6, Pak Jarwo mempunyai jambu batang tinggi buah lebat, sementara Pak Darno mempunyai jambu batang rendah buah jarang. Bagaimanakah agar kedua bapak ini mendapatkan atau memiliki jambu yang berbatang rendah dengan buah yang lebat? Buatlah skema persilangannya. Nah, ini kan cuman yang ditanya adalah bagaimana skema persilangannya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, yang Pak Jarwo ini dia punya jambunya batang tinggi. Batang tinggi di sini, nah kan ada juga nih yang bertanya ke ibu ini, yang mana yang dominannya, terus yang mana yang resesifnya. Nah, kalau untuk menentukan yang mana yang dominan, yang mana yang resesif, kalau tidak diketahui dalam soal, itu bisa kita tentukan yang sifat yang unggul, itu yang biasanya yang diinginkan ya. Misalnya antara jambu batang tinggi dengan jambu batang rendah, itu yang biasa diinginkan apa? Berarti jambu batang rendah ya, karena lebih mudah untuk mengambilnya atau panennya. Nah, berarti di sini yang dominan berarti adalah sifat yang diinginkan atau unggul. Nah, berarti di sini yang jambu batang rendah itu yang dominan. Berarti kalau Pak Jarwo dia punya jambu batang tinggi, lawannya rendah. Rendah itu berarti dominan, maka rendah itu kita tulis dengan R besar. Sementara Pak Jarwo itu berarti R kecil. Kemudian juga Pak Jarwo selain jambu batangnya tinggi, buahnya lebat. Nah, Pak Darno buahnya jarang. Berarti yang kita inginkan adalah sifat yang unggul atau yang diinginkan, yaitu buah yang lebat. Yang punya buah lebat itu adalah Pak Jarwo. Berarti ini kita lambangkan dengan L besar. Karena itu yang diinginkan. Berarti sementara Pak Darno itu L kecil. Nah, inilah skema persilangannya. Ya, kalau mau dilanjutkan boleh sampai ke ini. Maka nih kita bisa lihat gametnya adalah R kecil, L besar ini, R besar, dan L kecil. Maka F1-nya nanti akan kita dapat R besar, R kecil, L besar, L kecil. Jadi bagaimana agar kedua Pak ini bisa mendapatkan jambu batang rendah dengan buah yang lebat? Ya disilangkan antara jambu Pak Jarwo dengan jambu Pak Darno. Nah, nanti dapatlah keturunannya itu yang berbuah, yang berbatang rendah, kemudian buahnya lebat. Nah, cukup sampai di situ aja, soalnya udah terjawab. Oke, lanjut kita lagi ke soal berikut. Soal nomor 7 yang belum terjawab. Oke, kita mulai. Pria buta warna menikah dengan wanita pembawa sifat buta warna. Berapa persenkah kemungkinan anaknya yang lahir normal? Kemudian adakah enggak anak wanitanya yang lahir normal? Buat skema persilangannya. Nah, kita buat dulu induknya. Parentalnya, prianya buta warna. Pria, di lambang pria, buta warna, itu
C. Ya, jadi untuk genotip pria buta warna itu genotipnya XCBY. XCBY ya. Kenapa? Karena color blend itu nyangkutnya di kromosom X. Karena laki-laki punya satu kromosom X, maka genotipnya adalah XCBY. XCBY ntar ya. XCBY. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian menikah nih, lambang menikah nih kita buat kali aja. Dengan wanita, wanita nih lambangnya bulat tanda tambah pembawa. Nah, kalau wanita pembawa berarti genotipnya XCBX ya. Jadi dia membawa gen buta warna. Nah, kita silangkan. Nah, adakah nanti berapa persenkah anaknya yang lahir normal? Nah, ini langsung aja karena nih gametnya udah terpisah langsung. Ini gametnya ada X, C, B, dan Y. Kemudian ini gametnya juga ada X, C, B, dan X. Maka F1-nya kita langsung menggunakan tabel. Wanitanya ada XCB, X. Prianya, gametnya XCBY. Nah, nanti ini kita gabungkan kedua macam gametnya. Nah, ini dengan ini hasilnya XCB, XCB. Ini dengan ini jadinya XCBY. Ini dengan ini XCBX. Ini dengan ini XY. Nah, inilah anak-anaknya. Pertanyaannya, berapa persenkah kemungkinan anaknya yang lahir normal? Nah, saya lihat di sini di hasil yang terdapat pada tabel. Nah, di antara keempat macam genotip anaknya yang mana yang normal? Ini tidak ya, ada XCB-nya. Nah, yang normal tentunya ini. Ya. 1 banding 4. Nah, karena tidak ada color blend-nya yang nyangkut di X. Berarti di sini cuma 1 per 4. Karena semua jumlah seluruh anaknya adalah 4. 1 per 4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi anaknya yang kemungkinan yang lahir normal itu hanya 20%. Kemudian pertanyaan berikut, adakah anaknya yang wanita yang lahir normal? Nah, coba lihat di tabel. Apakah ada yang anak yang perempuan yang normal? Nah, ini kalau ini apakah normal? Tidak ya. Kalau ini menderita buta warna. Kalau yang ini juga tidak. Masih ada CB-nya di 1X. Berarti dia membawa. Berarti kalau ditanya, berarti adakah anaknya yang wanita yang lahir normal? Berarti tidak ya. Jadi tidak ada anaknya wanita yang lahir normal. Kita lanjut ke nomor 8. Jika seorang wanita normal kawin dengan pria hemofili, nah adakah anak wanitanya yang lahir normal? Jelaskan dengan skema. Kita mulai. Wanita lambangnya bukan ini ya. Wanita lambangnya bulat tanda tambah. Seorang wanita normal. Kalau normal berarti X. Kawin dengan pria hemofili. Kawin dengan pria di lambangnya. Hemofili X. Ada nyangkut gen hemofilinya di salah satu X. Karena laki-laki punya satu X ya. Langsung kena dia hemofili. X, H, Y. Nah,
Langsung kita silangkan. Ini gametnya berarti satu macam aja, cukup satu macam aja, yaitu X saja. Sementara untuk laki-laki gametnya ada dua, X, H, dan Y. Maka anaknya nanti adalah, boleh langsung aja yang mau cepat ya. Kalau langsung ini hasilnya nih, anaknya X, H, X. Yang kedua anaknya adalah, nah nih, X, Y. Ya, kalau pakai tabel juga boleh sama hasilnya. Nah, di sini anaknya XHX berarti ini perempuan pembawa. Ini XY berarti ini laki-laki. Pertanyaannya, adakah anak wanitanya yang lahir normal? Nah, kalau ini belum dikatakan normal. Ini namanya carrier atau pembawa. Jadi tidak ada anaknya yang normal. Kita lanjut nomor 9. Jelaskan dua kemungkinan genotip induk yang dapat melahirkan anaknya albino. Albino itu kalau dia bergenotip A kecil, A kecil. Ya, jadi kalau albino itu kalau dia bergenotip A kecil, A kecil. Ini yang albino ya. Nah, apa saja kemungkinan anak albino itu lahir dari orang tua apa saja? Yang pertama pastilah kalau kedua orang tuanya albino, pasti anaknya albino. Nah, yang kedua, nih kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama pasti ibunya albino, ayah juga albino. Jadi kemungkinan pertama adalah sesama albino. Nah, kemungkinan yang kedua, jika salah satunya pembawa dan yang lainnya albino. Ya, itu pasti. Ya, karena ini ada satu gen resesif ketemu dengan yang heterozigotnya. Yang ketiga, kemungkinan yang lain, yang ketiga adalah sesama pembawa albino. Ya, sesama pembawa albino. Ini akan menghasilkan anak nanti yang ada satu dari rasio anaknya yang albino. Ya, itu bagaimana cara mencarinya? Itu kita perkirakan saja kemungkinan yang dihasilkan dari perkawinan kedua induknya. Ya. Terus yang terakhir soal nomor 10 ya. Kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal. Hampir sama soalnya dengan sebelumnya. Laki-laki normal X dan Y berarti. Dengan seorang wanita buta warna. Buta warna berarti XCB XCB. Nah, laki-lakinya normal, wanitanya buta warna. Ya, berarti ini gametnya X dan Y. Ini XCB. Ya, satu macam aja. Ya. Nah, ini bisa kita dapat hasilnya anaknya. Pakai tabel, boleh. Ini laki-lakinya X dan Y. Ini perempuannya satu macam aja, XCB. Maka anak yang pertama XCBX. Anak yang kedua XCBY. Ini berarti wanita anaknya. Karena XXCB berarti pembawa. Berarti ini pembawa. Atau carrier. Nah, ini berarti laki-laki buta warna.
warna. Oke, nah itulah